Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi untuk belajar matematika. Ya, masih dengan Kak Miski Badru. Materi sekarang kita adalah persamaan lingkaran. Tentu persamaan lingkaran materi lingkarannya sudah kita pelajari dari sejak SD dan juga SMP. Tapi ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu lingkaran, ya. Bagaimana pengertian lingkaran? Definisinya seperti apa? Perlu kita ketahui bahwa lingkaran itu adalah apa ini di sini? Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik ya yang pada bidang datar yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Nah, paham ya? Jadi ada kumpulan semua titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak terhadap bidang tertentu. Yang selanjutnya, nah, jarak ini, jadi di sini ada dua kata kunci. Pertama ada jarak, ya. Berarti jarak nanti di sini adalah jarak dari titik itu terhadap titik tertentu. Nah, tentu titik tertentu ini dia diam, dan nanti ini akan kita sebut sebagai pusat lingkaran, begitu. Sedangkan ini akan menjadi jarak dari titik ke pusat, berarti kita sebut sebagai jari-jari, ya, jari-jari. Oke. Bagaimana contohnya? Nah, terlihat gambarnya ini, yang paling kiri ini adalah lingkaran, betul, ya. Kenapa? Karena ada kumpulan semua titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak terhadap titik tertentu. Jadi misalkan nanti di sini ada suatu pusatnya. Tapi pusat itu sendiri bukan merupakan bagian dari lingkaran, ya. Kalau ini bukan lingkaran. Kenapa bukan lingkaran? Ya karena ada yang kosong di sini. Jadi akan harus memuat semua titik-titik. Ini kan meskipun semua titik di sini berjarak sama, tetapi tidak semua titik yang dicantumkan. Ada titik-titik yang kosong di sini. Meskipun misalkan ini ada garisnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bukan lingkaran. Dan berarti yang ini juga sama. Ini bukan lingkaran, ini juga bukan lingkaran. Oke. Cuma memang untuk di materi SMA sendiri, lingkaran ini bakal kita tarik ke dalam sebuah diagram Kartesius. Nah, ya, jadi seperti ini. Diagram Kartesius. Jadi dalam diagram Kartesius sehingga ada X dan Y-nya. Perlu kita ingat bahwa tadi di definisi lingkaran itu hanya disebutkan pusat dan jari-jari. Jadi kalau kita di sini sedang mempelajari lingkaran, persamaan lingkaran, kita hanya perlu dua unsur, pusat dan jari-jari. Maka setidaknya 50% soal sudah selesai kita laksanakan. Karena kalau ada soal yang berkaitan dengan lingkaran, itu pasti harus ada pusat dan jari-jari. Nah, tetapi karena kita sudah tarik ke dalam diagram Kartesius, maka nanti pusatnya akan menjadi sebuah koordinat. Misalkan di sini pusatnya adalah A, B, gitu ya. Dan nanti jari-jarinya adalah biasanya dilambangkan dengan R, seperti itu. Jadi nanti ini lingkarannya bisa saja pusatnya di sini, bisa juga nanti pusatnya di 0,0 yang gampang. Jadi lingkarannya ya kurang lebih kayak gitulah, ya. Oke, sekarang bagaimana bentuk persamaan lingkarannya? Bentuk lingkarannya sudah tahu kita, lingkarannya bulat lah begitu ya. Tapi bagaimana bentuk persamaan secara aljabar tentunya? Pertama, ada bentuk persamaannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau lingkaran seperti ini, persamaan lingkaran seperti ini, maka dia punya pusatnya di 0,0 gitu ya. 0,0 di sini seperti ini. Dan jari-jarinya nanti R. Jadi nanti dalam soal itu adalah R kuadrat. Sehingga kalau mau mencari jari-jarinya, ya tinggal kita akarkan saja. Gitu. Jadi R. Contoh. Nah, ini ya. Ini misalkan contohnya. Berarti ini otomatis kita bisa langsung tahu bahwa pusatnya adalah 0,0 begitu ya. Jari-jarinya adalah, apa jari-jarinya? Ini kan 4. Ini R kuadrat. Berarti jari-jarinya adalah akar 4. Ya, kita ambil yang positif saja. 2. Meskipun kan sebenarnya kalau R kuadrat sama dengan 4 ya berarti R-nya plus minus 2. Tapi kan ini jari-jari. Jari-jari adalah suatu ukuran panjang, nggak mungkin negatif. Gitu ya. Itu jari-jari. Kemudian di sini ada, nah contoh yang kedua. Tentu sudah bisa kalian tentukan ya. Ini pusatnya jelas ya 0,0, pusatnya 0,0. Pokoknya kalau lingkaran itu pasti berhubungan dengan pusat dan jari-jari.
Jari-jarinya berapa tuh? 3, betul ya. Ya, gitu. Ini pusatnya masih 0,0 ya. Yang ini yang contoh ketiga, pusatnya masih 0,0. Cuma di sini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah akar 2. Nah, begitu ya, akar 2 jari-jarinya. Karena ini kan R kuadrat, R kuadratnya 2, ya berarti R-nya akar 2. Nah, bagaimana yang ini nomor 4 nih? 2x kuadrat tambah 2y kuadrat. Ya. Pertama, lingkaran itu di sini dikatakan harus x kuadrat tambah y kuadrat. Koefisien x kuadratnya 1, koefisien y kuadratnya 1. Ini belum 1, maka kita buatlah jadi 1 ya. Kalau kita buat jadi 1, karena ini persamaan berarti sah. Kalau kita membagi dia, bagi saja sama kita dengan berapa? Dengan 2 ya, sehingga ini menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan berapa? 25. Jadi dari sini kita tahu bahwa pusatnya 0,0, jari-jarinya 5. Nah, begitu ya. Jari-jarinya 5. Kemudian yang ini. Contoh nomor 5. Gimana ini nomor 5 ini? Ini 9, ini 4x kuadrat. Apakah bisa dibagi? Kalau dibagi 9, ini jadi 4/9. Sedangkan tadi bahwa persamaan lingkaran itu harus koefisien x kuadratnya 1, y kuadratnya juga 1. Berarti ini tidak bisa dibuat jadi x tambah y kuadrat dibagi dengan berapapun, sehingga ini kita simpulkan ini bukanlah suatu lingkaran ya. Ini kalau digambar ya, persamaan ini kalau kita gambar dia akan menjadi sebuah elips gitu, elips. Ya, jadi elips. Jadi dia bukan lingkaran. Jadi kita tidak tahu dia berapa pusatnya, berapa jari-jarinya. Karena ada materi khusus nanti tentang elips ya. Jadi kalau digambar elips gitu. Ya, sampai sini dapat difahami. Jadi kelima ini bukan lingkaran tapi dia elips. Elips itu gambarnya kayak ginilah kurang lebih ya. Nah, yang ini yang keenam, memang koefisien x-nya 1, koefisien y kuadratnya juga 1, tapi ininya minus. Sedangkan kalau persamaan harus plus. Berarti ini juga sebenarnya adalah bukan lingkaran. Dia adalah hiperbol. Jadi kayak gitu gambarnya. Kalau Anda bisa gambar pakai Cartesius bakal seperti ini. Pakai GeoGebra lah minimal ya. Oke, selanjutnya itu yang pertama ya, persamaan lingkaran. Nah, kemudian yang kedua, ada yang bentuknya x kurangi a dikuadratkan tambah y kurangi b dikuadratkan. Tentu unsurnya cuma 2, tetap saja pusat dan jari-jari. Begitu ya. Contoh di sini. Contoh. Nah, nomor 1. Berarti di sini jelas ya pusatnya bukan 0,0. Jadi kalau ada di sininya x kurang a, pusatnya a, y kurang b, berarti y pusatnya jadi b. Berarti ini yang pertama ini ya, ini pusatnya adalah berapa pusatnya? Betul ya, 1,3. Jari-jarinya ini aja ya, diakarin 2 begitu. Gampang, semudah itu yang kita lakukan. Nah, bagaimana kalau isinya plus x tambah 2? Ya, sebenarnya ini kan plus itu adalah x dikurangi min 2 gitu. Atau gampangnya ya tinggal dibalik aja begitu. Sehingga yang ini pusatnya adalah nomor 2 itu pusatnya berapa? X-nya min 2, Y-nya 2. Jadi min 2,2, jari-jarinya adalah 5. Ya, ini jari-jarinya 5. Gitu, di akar dari 25. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau ini? Ini ya, yang kelima. X kuadrat tambah Y tambah 1 dikurangi berapa itu? Ditambah Y tambah 1 dikuadratkan. Berarti pusatnya, mana ini ya? Ini pusatnya adalah X-nya nggak punya angka di sini, berarti 0. Y-nya ada plus 1, berarti tinggal dibalik, lawannya aja. P pusatnya 0,1. Jari-jarinya berapa jari-jarinya? Akar dari 1. Berarti 1. Nah, gitu ya. Jadi kuncinya dalam persamaan lingkaran ini, kita harus tahu pusat dan jari-jari. Kalau itu susah menentukan, insya Allah nanti kelabakan. Ya. Ini dijabarkan. Oke. Ada tadi bentuk persamaannya baru 2 ya. Sekarang ada yang ketiga. Nah, ada yang ketiga ini.
Bagaimana ini kita sebut biasanya bentuk umum persamaan lingkaran. X kuadrat tambah Y B tambah AX, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, sebenarnya ini didapatkan dari bentuk yang kedua. Ya, tadi dijabarkan. Tapi karena waktu yang terbatas, nah silahkan dieksplor sendiri ya. Karena memang rumus ini nih, nah kalau ini pusatnya seperti ini ya. Pusatnya adalah A dibagi min 2, A bagi min 2 dan B dibagi min 2. Tentu ada cerita di balik ini. Jadi ada cara membuktikan bagaimana sih dapat A-nya, pusatnya itu A min 2. Sebenarnya pusatnya A, B ya. Jadi mirip kayak yang tadi, cuma A kecilnya adalah A besar dibagi min 2. A itu koefisien X, B itu koefisien Y ya. Jari-jarinya, nah jari-jarinya adalah banyak bentuk. Sebenarnya bentuknya cuma satu, ini saja, A per 2 dikuadratkan tambah B per 2 dikuadratkan dikurangi C. Atau karena A per 2 nya itu adalah A besar per 2 nya adalah A, jadi boleh kita singkat A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Kenapa di sini tidak min? Harusnya min kan A nya A per min 2. Ya di sini kan mau min mau plus, kalau dikuadratkan tetap saja jadi plus gitu ya. Mungkin sebagian buku ada yang nulisnya seperti ini nulisnya sebagian buku mungkin. Jadi R-nya sama dengan akar dari A kuadrat per 4 gitu ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Jadi gitu ya, sama sajalah intinya ya, yang penting kita paham gitu. Tapi saya sendiri biasanya pakainya yang ini, yang ketiga ini ya, karena ini lebih simpel lah, lebih simpel gitu. Contoh, contoh ya di sini nomor 1, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 8. Berarti dari sini nomor 1 ini ya, kita sudah tahu berapa itu A besarnya. A nya adalah berapa? 6 ya. B nya 8 dan C nya adalah 21. Bagaimana kalau kita ingin mencari pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran nomor 1? Ya simpel saja, berarti pusatnya tinggal gimana pusatnya? A bagi min 2 gitu aja lah, cara mengingatnya boleh kayak gitu. A dibagi min 2, berarti ini 6 bagi min 2 jadi 3, 8 bagi min 2 min 4. Semudah itu ya. Bagaimana dengan jari-jarinya? Jari-jarinya adalah akar dari, nah maka kalau pakai ini kan ini udah jadi A kecil B kecil ya, ini A kecil, ini A kecil kan begitu, ini adalah B kecil gitu. Jadi tidak perlu ditulisnya min 6 per 2 dikuadratkan, cukup ini saja, tinggal ini 3 kuadrat ditambah min 4 dikuadratkan dikurangi 21. Begitu saja ya. Dihitung jumlah jadi akar 4, jawabannya adalah 2 gitu ya. Jadi persamaan pertama ini pusatnya adalah di 3,4, jadi jarinya adalah 2. Ya. Oke, contoh lagi. Contoh ini contoh yang kedua. Ini berarti A-nya, ini ada A-nya. A-nya 2 di sini, positif 2. Ini A besar maksudnya, A kapital, dan ini B-nya. B-nya plus 4. C-nya, C-nya karena di sini nggak ada konstanta, berarti dia adalah 0. C-nya berarti bagaimana cara mencari pusatnya? Tinggal A dibagi min 2, berarti ini 2 dibagi min 2, min 1. Begitu saja, 4 dibagi min 2, min 2. Jadi ini pusatnya adalah di min 1, min 2. Nah, bagaimana dengan jari-jarinya? Tinggal akar dari min 1 dikuadratkan gitu ya. Kalau pengen ditulis jelas, min 1 kuadrat. Ini tulisannya agak bagus ya, maklum lah, baru kita sama-sama belajar. Min 2 kuadrat dikurangi 0 karena C-nya nggak ada. Itu berapa tuh? Akar 5. Jadi pusatnya min 1, min 2, jari-jarinya adalah akar 5. Ini, ya kalau ini yang ketiga, contoh yang ketiga ya. Yang ketiga ini berarti A-nya berapa? A-nya min 10 ini ya. Ini A-nya min 10. A-nya min 10. A-nya 10, B-nya nggak ada karena nggak ada Y-nya. C-nya adalah 4. Berarti pusatnya tinggal A bagi min 2. Misalnya 10 bagi min 2, min 5.
B-nya nggak ada, tapi tetap ada 0 diwakili ya. 0. Nah, bagaimana dengan jari-jarinya? C-nya 24 ada ya. Berarti C-nya adalah, jari-jarinya adalah min 5 dikuadratkan tambah 0 kuadrat dikurangi 24. Nah, berapa? Panjang akarnya. Berapa ini? 25. 1 ya, akar 1. Jadi pusatnya adalah min 5,0, jari-jarinya adalah 1. Begitu ya. Sudah dapat dipahami ya. Ini baru materi dasarnya. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan contoh soal? Nah, coba dikerjakan tuh contoh soalnya ya. Nah, jangan banyak-banyak, 4 saja dulu. 4 seperti ini. Silahkan di screenshot dulu. Lalu kita kerjakan. Dan untuk pembahasannya bisa lihat di video selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih meyakinkan kalian, coba bagaimana kalau kita gambar ya. Kita gambar coba yang ini, misalkan ya, x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4. Berarti tadi kan kita tahu ini pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya adalah 2. Nah, kalau digambar berarti pusatnya di sini 0,0, jari-jarinya berarti 2. Berarti berputar seperti itu. Ini kita menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Coba kita gambar x kuadrat tambah y kuadrat. Oh, salah. Nah, tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, begitu. Ya. Inilah lingkarannya. Jadi lingkarannya adalah jari-jarinya 2. Mana jari-jarinya? Ini kan pusatnya di sini. Nah, di gambar juga di sini pusatnya tidak dituliskan. Kenapa? Karena pusat itu bukan bagian dari lingkaran. Dia hanya sebagai pembantu saja. Berarti jadinya ke sini 2, ke sini 2, ke sini 2, ke sini 2. Cuma kan karena ini ke kiri jadi min 2 gitu ya. Contoh lain misalkan ini ya, x kuadrat tambah y kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Berarti pusatnya 0,0, jari-jarinya 9. Nah, begitu. Ya, seperti ini. Nah, ini juga nanti sama ya. Boleh digambar, bisa di PC ya. Bisa di-download GeoGebra, banyak gratis, atau bisa juga di di HP, di Play Store banyak ya. Ada GeoGebra gratis. Bagaimana kalau yang ini? Benar gitu, yang ini bukan lingkaran nih, persamaan yang kelima ini. Coba. Tadi kan kita menyebutnya dia elips. Ya. X kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36. Kalau kita lihat coba. Oh, dia elips. Ya, dia elips, bentuknya seperti itu. Seperti ini, jadi dia elips. Elipsnya tapi ini elips vertikal. Yang ini juga nanti jadi hiperbol. Oke, tapi kita abaikan dulu, kita fokus ke lingkaran. Coba yang ini, ya. Ini nih, contoh yang kedua ini. Dia adalah tadi pusatnya di 1,3, jari-jarinya 2. Berarti 1,3 itu harusnya pusatnya di sini ya. Pusatnya di sini. 1,3. Gitu ya. Jari-jarinya 2, berarti nanti ada di melalui 1,1, lalu juga melalui ke sini. Kalau kita gambarkan, pasti lingkarannya melalui titik B, titik C, begitu ya. Lalu juga nanti akan melalui titik mana lagi. Nah, jadi kalau kita gambar-gambar coba gitu ya, pusatnya di sini, jari-jarinya 2, berarti ke sini, ke titik B, ke titik C, nanti juga ada ke titik D dan ke titik A. Kalau kita prediksi, nah coba kita tulis, kita gambarkan x kurang 1 dikuadratkan, begitu ya, ditambah y kurang 3, sambil boleh ngikutin ya cara mengetiknya, sama dengan 4. Oh, ternyata ya benar. Inilah lingkaran, bersama lingkaran x kurang 1 dikuadratkan tambah y kurang 3 dikuadratkan sama dengan 4. Yang lainnya boleh coba juga digambar ya oleh adik-adik, silahkan. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Untuk pembahasan soal yang tadi silahkan nanti bisa cek linknya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.